Halo semua, kita bertemu kembali masih bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan garis lurus. Secara khusus kita akan membahas tentang menyusun persamaan garis lurus dan juga hubungan dua garis, baik itu garis yang sejajar maupun garis yang tegak lurus. Sebenarnya untuk konsep dasar dari pembahasan kita kali ini kita sudah bahas semua di video sebelumnya. Kita tinggal membahas tentang contoh-contoh soal yang merupakan gabungan dari beberapa konsep dari persamaan garis lurus. Maka buat kalian yang belum mempelajari video-video tentang persamaan garis lurus sebelumnya, kalian bisa lihat dulu supaya konsep persamaan garis lurus ini bisa kalian pahami. Baik, kita akan langsung pada pembahasan kita. Nah, kita akan sedikit mengingat kembali tentang materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang menyusun persamaan garis lurus. Ada dua cara untuk menyusun persamaan garis lurus, tergantung dari data yang diketahui. Biasanya sih ada dua jenis. Yang pertama itu persamaan garis lurus bisa kita buat kalau yang diketahui itu datanya adalah minimal ada satu titik yang diketahui dan juga gradiennya diketahui. Maka kalau diketahui seperti ini, kita untuk menyusun persamaan garis lurus, kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, cara yang kedua, kalau data yang kita punya itu diketahui garis yang mau kita susun persamaannya itu melalui dua titik koordinat. Kalau diketahui minimal dua titik koordinat, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini penggunaannya bagaimana sudah pernah kita bahas di video yang keempat. Kalian nanti bisa mempelajari buat kalian yang belum lihat. Terus ada satu konsep lagi yang mau kita bahas juga di pembahasan kita kali ini, yaitu tentang hubungan dua garis. Masih ingat nggak kalian tentang hubungan dua garis? Khususnya untuk garis yang sejajar. Misalkan kalau ada dua buah garis yang sejajar, maka kalau dihubungkan dengan gradien, dua garis yang sejajar pasti memiliki gradien yang sama. Atau bisa ditulis M1 sama dengan M2. Ya, M ini adalah simbol dari gradien. M1 untuk gradien garis yang pertama, M2 adalah gradien garis yang kedua. Terus kalau dua garis itu sekarang posisinya tegak lurus. Kalau posisinya tegak lurus, gradiennya tidak sama. Tetapi hasil kali gradien dari dua garis itu, kalau dikalikan hasilnya pasti min 1. Atau bisa dinyatakan dengan M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, ini adalah konsep yang mau kita pakai dalam pembahasan kita kali ini. Kita akan menggabungkan dua konsep ini. Nah, untuk lebih mudahnya, kita langsung ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan untuk contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 6 tegak lurus dengan garis 2x plus 3y sama dengan 4. Nah, di sini perintahnya adalah membuat persamaan garis. Kalian diminta untuk menyusun persamaan garis. Berarti harus paham konsep atau rumus menyusun persamaan garis. Seperti yang sudah disebutkan, tadi kan ada dua rumus untuk menyusun persamaan garis nih. Kalau diketahui satu titik dan gradiennya diketahui, kita pakai rumus ini. Kalau yang diketahui dua titik, kita pakai rumus yang ini. Nah, ini konsep ini kita harus paham betul ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan soal ini. Di soal ini, persamaan garis yang mau kita susun itu melalui titik ini dan tegak lurus dengan garis ini. Artinya, di sini diketahui dia hanya melalui satu titik, ya kan? Di sini dia diketahui hanya melalui satu titik. Kalau dia melalui satu titik, otomatis kita pakai rumus yang ini. Ya kan? Dia di sini melalui satu titik. Nah, tetapi syarat untuk bisa menggunakan rumus ini, di sini gradien juga harus diketahui. Sementara di soal ini, di sini gradien tidak diketahui. Tetapi kita punya data bahwa garis yang mau kita buat ini adalah tegak lurus dengan garis lain, yaitu garis 2x plus 3y sama dengan 4 ini. Maka caranya bagaimana? Nah, data yang
dia tegak lurus dengan garis ini, nah garis lain ini, inilah yang mau kita pakai untuk mencari si gradien garis yang mau kita pakai ini. Ya, gitu. Jadi cara untuk menjawab soal ini, langkah pertama, di sini dia diketahui tegak lurus dengan garis lain. Kita mau nyari gradien dari garis ini, yaitu garis 2x plus 3y sama dengan 4. Nah, kalian masih ingat nggak mencari gradien kalau yang diketahui persamaan garisnya? Kan ada dua, bisa dirubah menjadi bentuk y sama dengan mx plus c, atau bentuk yang ax plus by sama dengan c. Kalau kalian lupa, bisa lihat di video persamaan garis lurus yang ketiga, ya. Bisa dilihat di sana. Untuk nyari gradien ini, saya mau rubah ke persamaan ini. Artinya persamaan ini kan bentuk umumnya y-nya harus di sebelah kiri, x-nya harus di sebelah kanan. Berarti ini kita pindah ruas aja. Y-nya 3y berarti, biarkan tetap di kiri. Yang 2x-nya kita pindah ke kanan. Berarti menjadi min 2x. Yang di kanan kan ada plus 4 ini, berarti dia tetap. Koefisien y harus sama dengan 1. Supaya di sini sama dengan 1, maka ini harus dibagi dengan 3. Koefisien y-nya ini. Maka 3y kalau dibagi 3 dapat y. Setiap suku harus dibagi 3. Berarti min 2x juga dibagi 3 menjadi min 2 per 3x. Ditambah 4-nya juga harus dibagi 3. Berarti 4 per 3. Nah, ini kan bentuknya sudah sesuai dengan ini. Y sama dengan mx plus c. Kalau sudah seperti ini, maka untuk mencari gradiennya itu adalah koefisien dari x. Berarti di sini koefisien dari x-nya adalah min 2 per 3. Udah langsung ketemu deh. Ini adalah gradien garis ini, yaitu min 2 per 3. Ini saya anggap M1. Gitu ya. Langkah kedua, nah kita mau nyari gradien ini. Gradien yang mau kita cari persamaan garisnya ini. Ya, dia kan tegak lurus dengan garis ini. Kalau syarat tegak lurus, itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita sudah punya M1, kita mau cari M2-nya. Gitu ya. Jadi untuk mencari gradien garis ini, kita gunakan sifat tegak lurus ini. Karena dia tegak lurus, ini saya simbolkan seperti ini ya, tegak lurus. Berarti syaratnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita sudah punya M1-nya adalah min 2 per 3. Berarti untuk mencari M2-nya bagaimana? Ya tinggal dibagi aja. M2 berarti sama dengan min 1 dibagi min 2 per 3. Atau M2 sama dengan min 1 kali min 3 per 2. Atau ketemulah yaitu M2-nya adalah min dengan min jadi plus ya, 3 per 2. Atau kalau kamu sudah hafal dulu, sudah paham betul, kalau M1 dan M2 itu tegak lurus, otomatis kalau dia kebalikannya. Kalau M1-nya min 2 per 3, berarti M2-nya pasti plus 3 per 2. Kebalikan. Kalau di sini min, berarti di sini plus. Gitu ya. Nah, jadi ketemulah ini. Kita bisa pakai rumus ini sekarang. Satu titiknya udah diketahui, yaitu min 2,6. Dan gradiennya udah diketahui. Ini gradiennya kita pakai yang M2 ini. Maka langkah ketiga baru kita bisa mencari persamaan garisnya. Kita pakai rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, di sini M yang dipakai jangan salah ya. Kita pakai yang M2-nya. Nah, Y min Y1, siapa Y1? Ini titik yang kita lalui ini. Berarti ini yang kita anggap sebagai X1, ini yang kita anggap sebagai Y1. Berarti Y1-nya adalah min 6. M-nya, M2, berarti 3 per 2. Kali X, X-nya tetap X, min X1. X1-nya adalah 2. Saya lanjutkan di sini ya. Berarti Y plus 6 sama dengan 3 per 2X, kita kalikan distributif ya, min 3 per 2 kali 2, berarti tinggal 3. Ya kan, 2-nya boleh dicoret sini. Sehingga hasilnya Y sama dengan 3 per 2X min 3 min 6. 6-nya saya pindah ke kanan. Berarti Y sama dengan 3 per 2X min 9. Nah, inilah persamaan garis yang ditanyakan pada soal nomor 1 ini. Begitu ya. Jadi langkah pertama mencari M1.
Langkah kedua nyari M2, baru langkah ketiganya mencari persamaan garisnya. Ada 3 langkah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, supaya kalian lebih paham ya. Nah, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 4x min y sama dengan 2 dan melalui titik 3, min 5. Nah, ini kalau kita lihat hampir sama seperti nomor 1 tadi ya. Kita diminta mencari persamaan garisnya, tetapi dia sejajar dengan garis lain. Maka kalau kita mencari persamaan garis, mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua? Karena di sini hanya diketahui melalui 1 titik, berarti kita nanti juga pakai rumus yang pertama ini. Rumus yang ini. Ya kan? Karena hanya 1 titik yang diketahui. Nah, M-nya sekarang kita cari dari gradien garis yang sudah kita ketahui. Jadi langkah pertama caranya sama. Kita mencari gradien dari garis 4x min y sama dengan 2. Seperti cara tadi ya, ini saya mau rubah bentuknya menjadi y sama dengan mx plus c. Berarti y-nya harus di kiri. Di situ y-nya adalah min y. Sama dengan 4x-nya saya pindah ke kanan, jadi min 4x plus 2. Ingat, y harus positif. Sementara di sini masih negatif. Supaya ini jadi positif, boleh deh saya kalikan dengan min 1. Semua suku kalikan dengan min 1. Sehingga min y kali min 1, min dengan min kan jadi plus. Plus 1y atau y aja. Min 4 kali min 1 berarti jadi 4x plus. Plus kali min berarti menjadi min 2. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk ini. Berarti gradiennya saya anggap M1 adalah koefisien dari x, si 4 ini. Nah, langkah kedua, kita mencari M2. Ya, dari mana? Dari sini. Karena dia posisinya sejajar, berarti untuk mencari sejajar, ini kan ini. Ya, M1 sama dengan M2. Kita sudah punya M1-nya sama dengan 4. Otomatis M2-nya juga akan sama dengan 4. Baru langkah ketiga, kita mencari persamaan garisnya. Persamaan garis. Kita pakai rumus yang pertama ini, yaitu y min y1 sama dengan m kali x min x1. Siapa x1 dan y1-nya? Berarti yang ini ya. Ini adalah sebagai x1, sedangkan 5-nya adalah sebagai y1. Gitu. Sekarang kita masukkan y min y1. Y1-nya adalah min 5. M-nya adalah M2. Berarti 4. X min X1. X1-nya nilainya 3. Nilainya plus 3 ya. Berarti X min 3. Sudah? Y plus 5 sama dengan 4X min 12. Berarti Y sama dengan 4X min 12 min 5. Atau Y sama dengan 4X min 17. Nah, inilah hasil dari persamaan garis yang diminta. Gitu ya. Oke, semoga bisa semakin dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang ketiga ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, yaitu min 6,5, dan sejajar dengan garis yang melalui titik P, min 1,7 dan H 4,0. Nah, kita pahami lagi. Sama ya, konsep ini harus kita pegang ya. Sekarang kita lihat, kita diminta membuat persamaan garis yang melalui titik A. Artinya di sini sama aja. Di soal ini yang diketahui datanya dia hanya satu titik, yaitu titik A saja ini. Hanya melalui satu titik. Tetapi dia sejajar dengan garis lain yang garis lainnya itu melalui titik P dan titik H ini.
Nah, kita berarti langkah pertama harus nyari gradiennya juga, supaya kita bisa pakai rumus ini. Gitu kan? Jadi sama, langkah pertama kita mencari si M1-nya. Gradien garis yang ini. Sekarang di soal yang ini, garis lainnya yang diketahui bukan persamaan garisnya, tetapi dia melalui dua titik ini. Nah, masih ingat nggak kalian mencari gradien garis yang melalui dua titik? Ada kan rumusnya gradien garis yang melalui dua titik? Rumusnya yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu ya. Nah, siapa X1, X2? Nah, ini yang kita anggap sebagai X1. Ini sebagai Y1, titik pertamanya. Titik keduanya kita anggap sebagai X2 dan Y2. Sekarang kita tinggal masukkan ke sini. Y2 itu berarti 0 min Y1 berarti 7 per X2. X2-nya adalah 4 min X1. X1-nya min 1. Saya lanjutkan di sini, berarti M sama dengan, ini M1 ya. Berarti 0 min 7. Min 7 per 4 min 1. Berarti 4 plus 1, 5. Atau M1-nya nilainya adalah min 7 per 5. Nah, sekarang langkah kedua sama. Nyari gradien garis yang mau kita cari ini. Berarti kita mencari M2. M2-nya berapa? Nah, dari mana? Ini, karena dia sejajar, berarti kan M1. Kalau sejajar itu kan M1 sama dengan M2. Berarti M2-nya juga nilainya sama, yaitu min 7 per 5 juga. Sama dengan M1. Barulah sekarang kita mencari langkah yang ketiga, yaitu mencari persamaan garisnya. Persamaan garis. Kita masih pakai rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Siapa X1 dan Y1-nya? Ini, satu titik ini. Ini kita anggap sebagai X1, ini Y1. Begitu. Jadi Y min Y1. Y1-nya adalah 5. M-nya adalah min 7 per 5. Kali X min X1. X1-nya min 6. Berarti Y min 5 sama dengan min 7 per 5X kali min 7 per 5 kali plus 6. Ya kan? Ini kan min dengan min plus. Jadi min 7 kali plus 6. Berarti menjadi min 42 per 5. Nah, berikutnya saya lanjutkan di sini. Nah, di sini kan ada pecahan nih. Boleh aja supaya menghitungnya gampang. Ini pecahannya supaya hilang karena bentuknya persamaan ya. Karena bentuknya persamaan supaya kita nggak susah-susah menghitung pecahan. Pecahannya dihilangin aja. Dengan cara semua persamaan ini kita kalikan dengan penyebutnya. Berarti kita kalikan dengan 5 ini. Ya, maka setiap suku harus kita kalikan 5. Y kali 5 berarti menjadi 5Y. Terus ini min 5 kali 5 berarti min 25. Sekarang yang ruas kanan. Min 7 per 5 kali 5 berarti tinggal min 7X. Terus min 42 per 5 kali 5 berarti tinggal 42. Nah, di sini kan udah hilang nih pecahannya. Tinggal 5Y. Ini min 7X-nya saya pindah ke kiri juga boleh. Jadi plus 7X sama dengan min 42 plus 25. Atau 7X plus 5Y. X-nya biasanya di depan ya. Plus 5Y sama dengan min berapa nih hasilnya? Min 42 ditambah 25. Berarti hasilnya min 17. Udah, selesai. Inilah persamaan garisnya.
yaitu 7x plus 5y sama dengan min 17. Gitu ya. Saya masih punya contoh soal lagi. Kita lanjut ya ke contoh soal yang keempat. Nah, sekarang garisnya dinyatakan dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar berikut. Tentukan persamaan garis H. Ini sumbu X, sumbu Y, garis H-nya yang warna biru ini. Di sini kalau kita lihat posisi garis H yang mau kita cari persamaannya, itu dia melewati titik 3,4. Melalui titik koordinat 3,4. Dan dia juga tegak lurus dengan garis lain, yaitu garis G. Ini kan garis G, di mana garis G ini memotong sumbu X di angka 5 dan memotong sumbu Y di angka 3. Bagaimana caranya? Kalau kita mau mencari gradien garis H. Sama ya konsepnya kita pegang itu. Kita masih pakai konsep yang itu. Nah, garis H ini yang kita mau cari, dia hanya di data ini hanya diketahui dia melalui satu titik. Berarti pasti dia pakai rumus ini juga, ya. Tetapi kita belum tahu gradiennya. Nah, sekarang kita langkahnya berarti sama. Kita masih harus mencari gradien garis lain. Berarti gradien garis G. Di sini saya tulis MG ya. Gradien garis G bisa nggak dicari? Bisa dong, karena di sini dia melalui dia memotong sumbu X di angka 5 dan memotong sumbu Y di angka 3. Artinya apa? Gimana nyari G-nya? Berarti koordinat titik yang dilalui di sini itu kan berarti 5,0. Kalau di sini berarti koordinatnya adalah 0,3. Artinya garis G ini melalui titik 5,0 dan 0,3. Maka untuk mencari gradien G, kalau melalui dua titik, kita seperti tadi. Pakai rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Udah, kita tinggal masukkan. Ya, ini yang saya anggap sebagai X1 dan Y1 yang 5,0-nya. Sedangkan ini yang saya anggap sebagai X2 dan Y2. Gitu ya. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Berarti Y2-nya adalah si 3 ini. 3 min Y1. Y1-nya adalah 0. Per X2. X2-nya yang 0. Sedangkan X1-nya yang 5. Berarti gradien garis G berarti 3 min 0. 3 per 0 min 5. Berarti min 5. Atau sama dengan min 3 per 5. Nah, ini adalah gradien garis G. Langkah kedua apa? Kita baru nyari gradien garis H. Dari mana? Ini kan posisi G dan H adalah tegak lurus. Ya kan? Garis G dan H tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti gradien garis H kalau dikalikan dengan gradien garis G akan sama dengan min 1. Kalau MH-nya kita mau cari, sedangkan gradien garis G sudah diketahui min 3 per 5, kita tinggal bagi aja, ya kan? Atau MH-nya itu adalah kebalikan dari min 3 per 5, yaitu kalau di sini min berarti pasti positif. 3 per 5 kalau dibalik menjadi 5 per 3. Udah otomatis. Baru deh langkah yang ketiga, kita mencari persamaan garisnya. Berarti persamaan garis H itu kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Siapa X1 dan Y1? Nah ini. Sekarang yang kita pakai sebagai X1 dan Y1-nya yang ini. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Gitu ya. Berarti di sini Y min Y1-nya adalah si 4. M-nya adalah ini. Karena gradien garis H berarti kita pakai yang ini. Yaitu 5 per 3. Kali X, X1-nya adalah yang ini. 3. Min 3. Berarti Y min 4 sama dengan 5 per 3X min 5 per 3 kali 3, tinggal 5. Atau Y sama dengan 5 per 3X min 5 plus 4. Gitu ya. Atau Y sama dengan 5 per 3X min 1. Nah, ini adalah jawaban akhirnya.
Jadi langkahnya masih sama. Langkah pertama nyari gradien garis yang sudah diketahui, cari gradien garis yang kedua, baru nyari persamaan garisnya. Satu soal lagi, contoh soal yang terakhir. Dan soalnya gini, tentukan persamaan garis yang melalui titik potong garis 2x min 5y sama dengan 1 dan 4x min 3y sama dengan 9 serta sejajar dengan garis y sama dengan min 3x plus 5. Nah, kalian jangan bingung ya. Mana ini? Di sini apa yang diketahui dari soal ini? Kalau kita nyari persamaan garis, kan minimal harus diketahui satu titik, ya kan? Nah, di sini soal ini nggak diketahui secara langsung satu titik yang akan dilalui. Tetapi dia diketahui bahwa garis yang mau kita cari persamaannya itu adalah melalui titik potong antara garis yang ini, garis pertama, dan garis yang kedua ini. Nah, jadi persamaan garis itu melalui titik, tapi titiknya nggak diketahui secara pasti, tapi dia melalui titik potong. Maka kita nanti harus nyari si titik potong antara dua garis ini. Garis yang pertama dan garis kedua ini. Serta sejajar dengan garis yang ini. Nah, garis yang ini yang kita pakai untuk nyari gradiennya. Ya. Maka langkah pertama kita nyari gradien dulu deh supaya gampang. Dari garis yang ini. Y sama dengan min 3x plus 5. Cari M1-nya. Karena ini bentuknya sudah sesuai Y sama dengan MX plus C, berarti sudah sesuai kan Y sama dengan MX plus C, berarti otomatis gradiennya sudah langsung diketahui yaitu min 3. Langkah kedua, karena dia sejajar, berarti M2-nya sama. Ya, M1 sama dengan M2 karena sejajar. Berarti nilai M2-nya sama dengan min 3 juga. Ya. Langkah ketiga, sekarang kita harus nyari si titik potongnya ini. Titik potongnya. Antara garis ini, garis yang pertama dengan garis yang kedua. Nah, gimana nyari titik potong dua garis itu? Ya, untuk nyari titik potong, kita bisa menggunakan cara yaitu namanya cara eliminasi. Nah, cara eliminasi itu apa? Atau menghilangkan ya. Maka di sini kita tulis dulu dua garisnya, yaitu garis pertama adalah 2x min 5y sama dengan 1, garis keduanya adalah 4x min 3y sama dengan 9. Kalau kita mau cari titik potong dengan cara eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Nah, di sini saya misalkan mau menghilangkan variabel X. Kenapa dihilangkan? Kalau satu dihilangkan, maka akan tinggal satu variabel yang tersisa. Nah, kalau tinggal satu variabel, nanti nilai Y-nya akan ketemu. Ya. Jadi nyari titik potong itu nanti tujuannya kita harus mencari X dan Y-nya berapa dari dua garis ini. Begitu ya. Nah, untuk supaya bisa hilang antara kita mau eliminasi X ini tadi, koefisien dari persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua harus sama, supaya bisa dieliminasi. Kalau dia belum sama, harus disamakan dulu. Cara menyamakannya bagaimana? Nah, di sini kan koefisien yang pertama adalah 2, koefisien yang kedua adalah 4. Nah, supaya bisa jadi sama, yang atas saja dijadikan 4 supaya sama. Caranya persamaan yang atas ini kita kalikan 2. Yang bawah kita buat tetap berarti kali 1 aja. Nah, mengalikan 2 itu artinya semua persamaan atau semua suku dari persamaan ini harus kita kalikan 2. Maka kalau 2x kali 2 berarti menjadi 4x. Min 5y harus kali 2 juga berarti menjadi min 10y. Sama dengan yang ruas kanan, 1 juga harus kali 2. Berarti 1 kali 2, 2. Yang bawah kali 1, berarti tetap ya, 4x min 3y sama dengan 9. Nah, kalau kita mau eliminasi, supaya x-nya hilang, yang kita perhatikan si
kita mau eliminasi X ya. Ini tadi saya tulis eliminasi X, maka yang harus kita perhatikan ya X-nya ini. 4X dengan 4X supaya jadi hilang atau 0, itu persamaannya harus kita kurangi. Jadi tanda di sini ini tujuannya supaya X-nya hilang atau 0. 4X dikurangi 4X sama dengan 0. Boleh nggak ditambah? Nggak boleh. Karena kalau 4X ditambah 4X, hasilnya jadi 8X, nggak 0. Tujuannya adalah membuat 0 X-nya itu. Nah, maka yang ini juga harus kita kurangi juga. Min 10 dikurangi min 3. Min 10 dikurangi min 3. Kalau dia itu jangan keliru ya. Min 10 dikurangi dengan min 3. Berarti min 10 plus 3. Menjadi min 7Y. Sama dengan 2 dikurangi 9. Berarti min 7 juga. Nah, ini nolnya boleh nggak dianggap ya. Berarti Y sama dengan min 7 dibagi min 7, koefisien yang di sini. Berarti nilai Y-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, Y sudah ketemu. Kita sekarang nyari X-nya. Dari mana? Dari salah satu persamaan ini. Saya pilih, sekarang kita mencari X ya. Saya tulis dulu, kita mencari X. Dari mana? Saya pakai persamaan yang ini. Yaitu 2X min 5Y sama dengan 1. Kita sudah punya Y sama dengan 1. Berarti kita ganti aja. Y yang di sini kita ganti dengan 1. Berarti menjadi 2X min 5 kali 1, 5 sama dengan 1. Atau 2X sama dengan 1 min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6/2 atau 3. Artinya ketemulah titik potongnya, yaitu 3,1 atau X, Y. Ya kan? Nah, inilah titik potongnya. Jadi ini 3,1. Artinya kita sudah punya persamaan garis yang mau kita cari itu melalui titik 3,1 dan gradiennya adalah min 3. Baru sekarang kita nyari langkah yang keempat, yaitu nyari persamaan garisnya. Berarti kita pakai rumus masih sama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1. Y1-nya siapa? Ini persamaan titik ini, titik potongnya ini. Berarti ini kan sebagai X1, ini Y1. Y1-nya adalah 1. M-nya yang dipakai ini M2-nya, si min 3 ini. X min X1-nya adalah 3. Berarti Y min 1 sama dengan min 3X. 3 kali min 3 plus 9. Atau Y sama dengan min 3X plus 9 plus 1. Atau Y sama dengan min 3X plus 10. Selesai deh. Itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh soal dari persamaan, kita menyusun persamaan garis kalau dia sejajar atau tegak lurus dengan garis lain. Ya, anak-anak atau adik-adik semua, semoga kalian bisa memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan sampai ketemu kita pada video-video selanjutnya. Terima kasih.